Assalamualaikum, welcome. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Security. Film ini dibintangi oleh Antonio Banderas, salah satu aktor kelas atas yang sudah cukup tua. Film ini dirilis tahun 2017 dan bercerita tentang security mall yang berjuang habis-habisan menyelamatkan seorang anak kecil. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja putar filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan ketika Eddie sedang mencari sebuah pekerjaan. Eddie merupakan seorang mantan pasukan khusus yang sangat membutuhkan pekerjaan saat ini. Eddie pun diterima sebagai security di sebuah mall dan akan segera bekerja malam ini. Eddie pun kembali ke tempat beristirahat dan mengabari istrinya bahwa dia telah mendapat pekerjaan. May have found a job. Scene berikut, beberapa mobil konvoi sedang melaju. Another hour 40. Ternyata mereka adalah agen, tapi sepertinya mereka merasakan ada yang tidak beres. Car on this. See that? Konvoi tersebut diserang oleh sekelompok mafia yang tak dikenal. Ternyata mereka sedang melindungi seorang anak. Para agen tersebut akhirnya berhasil dibantai habis oleh para mafia. Eddie merenung sambil menunggu jam kerjanya. Eddie pun berangkat dan tiba di sebuah mall tempatnya akan bekerja. Can I help you? Eddie Deacon. Anyway, let me introduce you to the team. I'm Vance, shift supervisor, overnight crew. Setelah itu, fans yang merupakan security juga di sana memperkenalkan semua anggota security yang bekerja di mall tersebut. Here is Mason. Ada Mason, In your bed over there, that is Ruby, there is one more person. Let me just give him a call. dan Johnny. Get that up his row. You know why we call it Shoppers Row? Because this store. The better department store. There, but Montclair's was built first, so we were. Fans kemudian memberikan orientasi kepada Eddie, dan Eddie pun berkeliling sendirian. Kemudian Eddie menghubungi fans lewat radio karena merasa ada yang tidak beres. Hold on. Lalu seorang anak kecil muncul dan ketakutan hingga pingsan. Mereka membawa anak tersebut ke dalam kantor. Tiba-tiba di CCTV tampak seorang yang tidak mereka kenal. Orang tua tersebut mengaku adalah ayah dari anak tadi. I'm looking for my daughter, a little girl. She's the thank God. Thank you. Fans pun memanggil Johnny untuk membawa anak tersebut turun. Tapi Eddie terlihat curiga. Eddie mencoba menjelaskan kepada fans, tapi dia tidak percaya. That's her. Is she okay? Lalu Eddie menguji si orang tua, apa benar itu adalah anaknya. Does she have braces? Kemudian Mason dan Johnny mengecek kebenarannya. Tiba-tiba Jamie pun sadar dan berteriak histeris. Fans pun kaget. That's 1.25 million. Kemudian si orang tua menawarkan uang yang banyak untuk fans. One pain in the ass girl out of your hair, and you getting rich. It's the right thing.
jika dia mau menyerahkan anak itu. Tapi Eddie tidak terima dan menyerang Vance hingga pingsan. Si orang tua itu akhirnya kembali dan mengatur strategi bersama pasukannya. Sementara Eddie dan kawan-kawan telah mengetahui siapa anak tersebut sebenarnya. Anak itu bernama Jamie. Dia adalah saksi sebuah pembunuhan. Eddie pun mulai berpikir dan mengatur strategi. Mereka menyembunyikan Jamie terlebih dahulu. Lalu mereka melihat pergerakan kelompok bersenjata melalui CCTV. Eddie dan kawan-kawan mulai mengatur strategi membuat jebakan di pintu masuk mall. Si orang tua pun memantau dari kejauhan. Dan satu perangkap berhasil. Good job, Eddie. Salah satu pasukan berhasil masuk dan menyerang Vance. Tapi Ruby datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Worst possible shift to be hungover for. Para mafia dengan sigap membersihkan kekacauan yang terjadi agar polisi tidak mengetahui hal tersebut. I'm with you. Eddie dan kawan-kawan kembali berunding dan siap untuk serangan selanjutnya. Into Montclair. Mason, you head to the Home and Garden store. Man says the patrols come through the lot. Short. Long. Sementara Johnny bertugas untuk memberikan isyarat kepada patroli yang melintas. Short. Listen to me. Scorched earth, nobody gets out alive. Dan perangkap kedua pun berhasil. They're in. Jamie membantu Eddie untuk berkomunikasi dengan si orang tua tadi. Ternyata dia bernama Charlie. Eddie, Call me Charlie. Nama yang sangat imut ya. Mereka pun berbincang saling mengancam. Tapi Eddie tidak gentar sedikit pun. Di sisi lain, Ruby berhasil mengecoh dan melukai salah satu anggota pasukan Charlie. Ruby pun ketahuan dan mereka mencarinya. Ruby hampir terbunuh karena ditembak oleh pasukan Charlie. Ruby pun berpura-pura. Sekarang Mason lagi yang terancam. Wow, Mason malah berhasil melumpuhkan dua orang sekaligus. Kemudian mobil patroli melintas, tapi Johnny sedang gugup. broken. Dan senternya pun rusak. Akhirnya Johnny menjadi sasaran empuk si sniper yang sedang mengintai. Johnny pun tewas seketika, dan Eddie mulai marah. Kemudian Eddie menyerang pasukan yang ada di dekatnya saat itu. Eddie terlihat sangat marah dan menghabisi pasukan si Charlie. Kemudian mereka berpindah ke ruang terakhir di mall tersebut. Ruang itu memiliki pintu dari baja. Charlie mulai terlihat kesal dan ingin berbicara dengan Eddie. Let's have a little chat, shall we? Go.
I will puff. Charlie kembali mengancam Eddie. Tiba-tiba Mason melihat mobil patroli di depan mall. Oh my God, cops! Tapi Eddie melihat hal lain, yaitu truk komunikasi, dan berniat untuk menghancurkannya Hold on. Communication truck. agar mereka bisa menghubungi para FBI. Eddie pun bersiap untuk menemui polisi yang ada di depan pintu. Tapi pasukan Charlie berhasil menerobos pintu bajai tersebut. Mason pun bertahan dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya dia harus menyerah karena tidak bisa bergerak lagi. Kemudian Eddie sampai di pintu depan. All right. He has a weapon! Dan ditodong oleh polisi tersebut. Kemudian Eddie menyuruh Mason untuk membawa Jamie. Mason, bring the girl. Tapi entah kenapa Eddie sadar bahwa mereka bukanlah polisi sungguhan. She'll trust you. She'll come to you, right? Eddie memberi isyarat kepada Jamie agar kembali. Tapi polisi gadungan itu berhasil membunuh Mason. You're gonna go home without your teddy bear. Dia semakin menggila karena kematian Mason. Dia pun bergerak untuk menghabisi Charlie. Eddie berusaha untuk keluar dan menghancurkan truk komunikasi mereka. Tapi tiba-tiba masih ada anggota Charlie yang tersisa. Dia pun bertarung dengan sengit, tapi Eddie tetap berencana lain. Dia tidak ingin membuang-buang waktu. Kemudian Eddie berhasil menjalankan rencananya, menghancurkan truk tadi. Dengan hancurnya truk komunikasi, Jamie dapat menghubungi FBI. Untuk meminta bantuan. Terlihat si sniper membidik Eddie. Jamie! My name is Jamie Matterer, Bridgeside Mall, cause... Tapi kemudian Eddie berhasil mengalahkan anak buah Charlie yang tersisa. Tak lama kemudian Charlie berhasil menangkap Jamie dan menodongkan pistol kepada Jamie. Eddie sedang berpikir dan melihat sesuatu. Jamie tahu cara menggunakannya. Lalu polisi dan FBI yang sesungguhnya tiba. Eddie terlihat lega melihat Vance masih hidup. Besok harinya Eddie telah dirawat di rumah sakit. Setelah beberapa hari, Eddie kembali ke rumah bertemu dengan keluarganya.